Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Semoga semua saudaraku sehat dan tidak kurang satu apapun pagi ini. Baik, kita akan bersekutu dengan Tuhan. Namun ada baiknya bila kita awali dengan penyerahan diri. Kita saat teduh sejenak. Saudaraku, kita akan mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Namun ada baiknya kita hantarkan hidup kita ini dalam persembahan pujian yang akan beri kita semangat yang baru dalam Tuhan. Kali ini kita akan dihantar dalam sebuah lagu Tung Namuba Rohaku Dibain Tuhaki. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar Bapak, Ibu, sahabat-sahabatku? Saya berdoa supaya setiap saudaraku dimanapun berada hari ini, Tuhan akan memberkatimu. Tuhan menyertai saudara kemanapun melangkah, dan apapun yang akan dikerjakan sepanjang hari ini kiranya membawakan pada saudara keberhasilan, sukacita senantiasa sembari mengucap syukur kepada Tuhan. Baik saudaraku, kali ini kita akan dihantar pada sebuah renungan pagi kita yang akan mendekatkan diri pada Tuhan, tepatnya hari Senin 1 Mei 2023 dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 11. Demikian dituliskan di sana. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Aisongo tano nama dubuho suaswadan, jala songo porlak na pasibur tubu boni na sinabruho tusi, iko songonido batubuon ni Jehovah hati koran, dohot puji-pujian diadupan ni sadok aka parbego. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama sepanjang hari ini. Sebut
panggil, serukan nama Tuhan, supaya saudaraku senantiasa mendapat pertolongan dan juga sukacita di dalam nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin saudaraku punya hobi secara pribadi, dan hobi saudara juga berbeda dengan yang lain, termasuk dengan hobi atau kerinduan atau keinginan saya. Waktu kecil, saya memiliki sebuah hobi yang unik, di mana saya suka menonton film-film yang bertemakan. Yang pertama sekali, film tersebut ada nuansanya kesedihan, ada penderitaan. Namun pada akhirnya film itu berbuahkan sukacita atau keberhasilan. Saudara masih ingat film sekitar tahun 90-an yang berjudul Sengsara Membawa Nikmat? Saya yakinkan saudara pernah menontonnya itu dengan para pemain-pemain utama di sana. Ada banyak di sana yang ditawarkan, yang dipertontonkan dan juga ditayangkan, bahwa penderitaan, pesakitan yang dialami seseorang, baik secara pribadi, secara kekeluargaan, pada akhirnya menghasilkan sebuah keberhasilan, sukacita. Penderitaan itu tidak selamanya menjadi penderitaan yang membawa kita semakin tertekan atau pada kematian. Namun apabila kita mau mengubah penderitaan itu, maka tekunlah menghadapinya dan teruslah memohon pertolongan kepada Tuhan. Banyak lagi film-film yang kita lihat di mana sebuah kehidupan yang ditandai dengan berbagai kesedihan, ratapan, pesakitan, kesedihan yang dalam sekali, akhirnya bermuara pada sukacita manang lasmiroha. Dan ketika sukacita kita tiba, maka kita akan mengatakan, aduh terima kasih Tuhan, mulia tema Tuhan, tak kupikir besomonon. Saya tidak menduga, sebab saya sudah besar dengan penderitaan dan saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya sulit mengembangkan diri saya. Saya ditekan orang lain. Saya selalu diintai. Dan saya selalu mendapat ancaman. Bagaimana mungkin aku Tuhan bisa pada tiba sukacita seperti ini? Bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan aku dari penderitaan ini? Ternyata tiada mustahil bagi Tuhan. Bila kita percaya kepadanya, semuanya bisa terjadi. Dan jangan pernah larut dari penderitaan. Jangan larut pada kesedihan. Jangan termenung dan jangan tertunduk lesu. Engkau harus semangat dan terus semangat. Lakukan semuanya aksi karyamu di hadapan Tuhan. Berusaha dan berdoa. Pasti Tuhan berikan jalan keluar untuk kita masing-masing. Saudara, dalam renungan kali ini ada sebuah berita baru untuk orang-orang Israel, untuk orang-orang atau masyarakat penduduk kota Sion, di mana selama ini orang-orang tersebut sudah terpukul. Mereka hanyut dalam penderitaan. Hari-hari mereka terisi dengan air mata. Betapa sakitnya. Dihantui kecemasan, kebingungan. Penderitaan yang susah digambarkan. Mereka tertekan dalam segala hal dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka bagaikan bangsa yang terbuang. Mereka kehilangan induk. Induk yang menjauhkan diri, memisahkan dari mereka. Mengapa terjadi? Satu jawaban yang pasti. Karena mereka selalu berbuat dosa dan tidak takut kepada yang memelihara, yang menjaga, yang mencipta mereka, yaitu Tuhan. Akhirnya Tuhan pun menghukum bangsa itu, membuangnya jauh-jauh dan menyerahkan pada bangsa-bangsa yang kuat. Mereka diperdaya, mereka ditekan, mereka ditindas. Sekarang yang ada hanyalah tangisan dan air mata sambil memohon pertolongan kepada Sang Ilahi. Apa yang terjadi saudaraku? Ternyata Tuhan masih membuka jalan, membuka hatinya. Mula keberohan itu percaya hati dan tidak ditinggalkan dan tidak dihukum begitu saja.
namun diberikan kesempatan untuk bertobat. Bahkan lewat renungan ini, Tuhan mengutus seorang hambanya yang bernama Yesaya. Yesaya pun disuruh ke tengah-tengah mereka, sembari mengabuli, menghibur, menguatkan mereka. Mereka tidak perlu takut. Mereka tidak perlu cemas. Mereka tidak perlu bimbang lagi. Sebab Tuhan masih sayang pada mereka. Yang paling membuat kita terpesona saat ini, Tuhan selalu membuka hatinya kepada orang-orang jahat, kepada orang-orang berdosa, dan tidak menghukumnya begitu saja. Tuhan baik dan sungguh baik. Bahkan memberikan tanah yang subur kembali. Negeri Kanaan yang tandus, yang tidak tumbuh apa-apa sebelumnya, menjadi negeri yang subur. Di sana ditempatkan bangsa itu kembali. Di sana mereka bersuka cita, memuji-muji nama Tuhan. Dan inilah suaranya. Dan mengatakan, seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih, memancarkan tumbuh-tumbuhan, ditaburkan kembali dan berbuah. Demikian Tuhan memelihara umatnya. Sekarang, saudaraku, kita juga umat Tuhan, bangsa Allah, warga jemaat. Ketahuilah, jangan pernah engkau menjauh dari Tuhan. Ingatlah, Tuhan baik dan sungguh baik padamu. Tapi satu syaratnya, jangan lakukan lagi dosa dan kejahatan di hadapan Tuhan. Bukanlah lembaran yang baru hari ini. Masuklah dalam kuasa Tuhan, dan Roh-Nya akan memimpin saudara. Lakukanlah aktivitasmu sepanjang hari ini dengan meyakinkan diri bahwa semua baik-baik dengan pertolongan Tuhan. Saya yakin pada saudaraku semuanya bisa melakukannya dengan baik. Berdoalah setiap waktu supaya engkau jangan jatuh pada pencobaan. Roh Tuhan akan bersama saudara. Dan saatnya sekarang kita akan berserah kepada Tuhan. Dan kita akan mau melakukannya. Kita bersama-sama bangkit. Hehe, hehe, hehe. Dalam lagu Saihihima Hamuna. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami beraktivitas sepanjang hari ini. Dimuliakanlah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudaraku. Sukses, bahagia selalu. Amin.